Cerita ini datang dari sebuah kota besar, tentang sebuah kantor kecil yang tidak pernah kalah dalam tender proyek. Nama kantor itu tidak besar, bahkan kalau kamu lewat di depannya, kamu mungkin tidak akan sadar kalau itu adalah perusahaan konstruksi. Hanya ruko 2 lantai, catnya sudah mulai pudar, pelangnya kecil. Tertulis PT Sinar Karya Mandiri. Tidak ada yang istimewa. Tapi yang aneh, dalam 3 tahun terakhir, kantor ini tidak pernah kalah tender. Rian menatap layar laptopnya, lalu melirik ke arah Bimo yang duduk di seberangnya. Perusahaan gede aja bisa kalah. Ini kita yang segini doang menang terus. Bimo hanya tertawa kecil. Yah, mungkin lagi hoki aja. Rian menggeleng pelan. Ini bukan hoki, ini aneh. Rian baru kerja di sana 2 bulan. Posisinya sebagai staf administrasi proyek. Kerjanya sederhana, mengurus dokumen tender, laporan, dan arsip. Tapi sejak minggu pertama, dia sudah merasa ada yang tidak wajar. Setiap tender yang mereka ikuti selalu menang, bahkan yang nilainya puluhan miliar, bahkan yang pesaingnya perusahaan nasional, bahkan yang secara hitungan mustahil dimenangkan. Yang kemarin itu, proyek jembatan, kita bahkan salah input 1 dokumen. Rian berbisik, tapi tetap menang. Bimo terdiam sebentar. Lalu dia menoleh, suaranya pelan. Udah, jangan banyak tanya. Nada suara Bimo berubah, tidak santai seperti biasanya. Rian langsung sadar, ini bukan sekedar bercanda. Hari itu Rian pulang paling terakhir. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Semua lampu kantor sudah dimatikan, kecuali 1, lampu di ujung lorong lantai 2. Itu ruangan direktur. Sejak pertama kerja, Rian sudah diberitahu 1 aturan aneh. Jangan pernah masuk ke ruangan Pak Ardi tanpa izin. Pak Ardi adalah pemilik perusahaan. Jarang terlihat, kalaupun datang hanya sebentar. Dan setiap kali dia datang, suasana kantor berubah jadi tegang. Rian berdiri di lorong, menatap pintu itu. Sedikit terbuka. Dari dalam terdengar suara. Bukan suara orang bicara biasa, lebih seperti gumaman. Rian mendekat pelan. Pak, ia mencoba memanggil. Tidak ada jawaban. Pintu itu terbuka sedikit lebih lebar. Dan saat itulah Rian melihat sesuatu. Di dalam ruangan, lampu tidak dinyalakan. Hanya ada cahaya redup dari lilin. Di tengah ruangan ada meja. Di atasnya sesuatu seperti sesajen. Dan di depannya Pak Ardi duduk bersila. Matanya terpejam. Mulutnya bergerak pelan seperti membaca sesuatu. Dan di belakangnya Rian bersumpah. Dia melihat bayangan. Bukan bayangan biasa. Bentuknya tinggi. Tidak jelas. Tapi seperti berdiri. Mengawasi. Suara napas Rian tegang. Rian mundur pelan. Jantungnya berdegup kencang. Ini apa? Tiba-tiba, Rian! Suara itu keras, tepat di belakangnya. Rian menoleh cepat. Bimo, wajahnya serius. Kamu ngapain di sini? Rian gugup. Gue tadi mau pamit. Bimo menatapnya tajam. Lalu pelan berkata, dengar ya, kalau kamu mau tetap kerja di sini, jangan pernah lihat yang bukan urusan kamu. Suasana hening. Hanya suara hujan di luar. Rian menelan ludah. Tapi itu tadi, udah. Bimo memotong. Nada suaranya dingin. Anggap aja kamu gak lihat apa-apa. Rian terdiam. Saat dia turun dari tangga, dia sempat menoleh lagi ke arah lorong. Pintu ruangan itu sekarang sudah tertutup rapat. Tapi entah kenapa, Rian merasa sesuatu dari dalam ruangan itu sedang melihatnya balik. Sejak malam itu, Rian mulai sadar. Kemenangan perusahaan ini bukan karena strategi, bukan karena kerja keras, dan mungkin bukan sesuatu yang bisa dijelaskan secara logika. Tapi kalau benar ada sesuatu di balik semua ini, pertanyaannya, apa yang harus dibayar untuk terus menang? Kadang yang paling menyeramkan bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang tiba-tiba hilang seolah tidak pernah ada.
Pagi itu kantor terasa berbeda, lebih sepi. Padahal hari biasa. Rian masuk sambil membawa kopi. Matanya langsung menyapu ruangan. Tumben sepi. Biasanya meja di pojok dekat jendela selalu terisi. Ada orang yang duduk di sana. Namanya Pak Dedi. Orang lama, sudah kerja hampir 7 tahun di perusahaan itu. Orangnya pendiam tapi ramah. Dan yang paling penting, dia satu-satunya orang yang pernah bilang ke Rian, di kantor ini nggak semua yang kamu lihat itu nyata. Rian berhenti di depan meja itu. Kosong. Laptopnya tidak ada. Dokumen tidak ada. Bahkan name tag di mejanya pun hilang. Bim, Rian memanggil pelan. Pak Dedi kemana? Bimo yang sedang mengetik berhenti sebentar, lalu menjawab tanpa menoleh. Pak Dedi? Iya. Bimo akhirnya menoleh. Tatapannya aneh, seperti bingung. Kantor ini nggak pernah ada Pak Dedi, Ri. Rian tertawa kecil. Hah, bercanda lo. Tapi Bimo tidak ikut tertawa. Sumpah. Rian diam. Perutnya mendadak terasa dingin. Gue tiap hari ngobrol sama dia. Bimo menggeleng pelan. Lu mungkin salah orang. Rian langsung membuka laci meja kosong itu. Kosong. Dia cepat membuka komputer kantor. Masuk ke data karyawan. Scroll, scroll, scroll. Tidak ada nama Dedi. Tidak ada. Ini nggak mungkin. Rian berdiri, langsung menuju ruang arsip. Ruangan itu kecil, penuh map dan dokumen lama, bau kertas dan debu. Tangannya gemetar saat membuka lemari arsip lama. Dia yakin dia pernah melihat nama itu di sana. Map tahun lalu dibuka. Daftar tim proyek, nama-nama karyawan. Dan ada Dedi Pratama. Rian menahan napas. Gue nggak salah. Tapi saat dia kedip sebentar, tulisan itu berubah. Nama Dedi Pratama perlahan memudar seperti tinta yang diserap kertas. Dan hilang. Rian menjatuhkan map itu. Ini nggak mungkin. Tiba-tiba, ngapain kamu di sini? Suara berat. Rian menoleh. Pak Ardi berdiri di pintu, menatapnya. Matanya tajam, tapi bukan itu yang bikin Rian takut. Melainkan ekspresinya. Datar. Terlalu datar. Pak, saya lagi cari data lama, Pak. Pak Ardi melangkah pelan-pelan. Langkahnya pelan, tapi terasa berat. Kamu cari apa? Rian ragu, tapi akhirnya berkata, data Pak Dedi, Pak. Hening. Pak Ardi berhenti, lalu tersenyum tipis. Kita tidak pernah punya karyawan bernama Dedi, Ri. Nada suaranya tenang, tapi dingin. Rian menatapnya. Pak, saya yakin. Yakin. Pak Ardi memotong. Dia mendekat. Sangat dekat. Di kantor ini, keyakinan itu tidak penting, Ri. Rian membeku. Pak Ardi melanjutkan pelan. Yang penting, kamu tahu batas. Dan satu lagi, Pak Ardi menatap langsung ke mata Rian. Jangan terlalu dekat dengan orang yang sudah tidak ada. Rian tidak bisa menjawab. Pak Ardi berbalik, berjalan keluar. Sebelum menutup pintu, dia berkata, kalau kamu masih ingin bekerja di sini, belajar untuk melupakan. Pintu tertutup pelan. Rian terduduk, lemah. Kepalanya penuh pertanyaan. Kalau Pak Dedi tidak pernah ada, lalu siapa yang selama ini berbicara dengannya? Dan yang lebih mengerikan, kalau seseorang bisa dihapus begitu saja, berapa banyak orang yang sudah hilang dari kantor ini? Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Pikirannya terus kembali ke satu hal. Ucapan terakhir Pak Dedi beberapa hari lalu. Kalau suatu hari saya nggak ada, jangan cari saya. Karena kalau kamu mulai cari, kamu juga bisa ikut hilang. Rian duduk di tempat tidurnya. Napasnya berat. Untuk pertama kalinya, dia merasa ini bukan sekedar kantor aneh. Ini tempat di mana orang bisa lenyap tanpa jejak. Rian mulai sadar. Yang dikorbankan dalam perjanjian itu bukan hanya sesuatu yang terlihat, tapi juga keberadaan seseorang itu sendiri. Kalau sesuatu mulai mengikuti kamu, biasanya kamu masih punya waktu untuk lari.
Masalahnya, bagaimana kalau kamu tidak tahu sejak kapan itu mulai mengikuti? Sejak hilangnya Pak Dedi, Rian tidak pernah merasa benar-benar sendirian lagi. Bukan di kantor, bukan di rumah, bahkan di jalan sekalipun. Malam itu, Rian pulang lebih cepat, jam 6 sore. Langit sudah gelap karena mendung. Dia berjalan menuju parkiran motor. Langkahnya cepat. Entah kenapa, sejak siang tadi perasaannya tidak enak. Tiba-tiba, kunci motornya terjatuh. Rian menunduk, mengambilnya. Dan saat dia berdiri lagi, dia melihat sesuatu. Di kaca spion motornya ada bayangan. Tinggi, gelap, berdiri, tepat di belakangnya. Rian membeku. Dia pelan menoleh. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Halusinasi. Rian mencoba meyakinkan diri. Dia cepat menyalakan motor. Pergi. Tapi sepanjang perjalanan pulang, dia terus merasa ada yang mengikuti. Rian sampai di kamar kosnya, langsung mengunci pintu. Dia duduk di kasur, menarik napas panjang. Gue cuma capek. Tapi saat dia menoleh ke arah jendela, ada sesuatu yang membuat tubuhnya langsung dingin. Tirai jendela bergerak pelan, padahal tidak ada angin. Rian berdiri, mendekat, pelan. Dia membuka tirai, dan di luar sana tidak ada siapa-siapa. Tapi di kaca jendela, refleksi dirinya tidak sendiri. Di belakangnya ada sosok itu lagi, lebih jelas sekarang. Tinggi, tubuhnya tidak proporsional, seperti terlalu panjang, dan kepalanya sedikit miring, seolah sedang memperhatikan Rian. Rian langsung berbalik. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Ini apa sih? Rian mundur, nafasnya tidak teratur. Lalu terdengar suara, pelan, berbisik. Rian. Rian membeku. Suara itu datang dari dalam kamar, bukan dari luar. Rian. Lebih jelas sekarang, dan suara itu mirip dengan suara Pak Dedi. Pak Dedi? Jangan ikut. Suara itu lemah, seperti tertahan. Jangan lihat mereka. Tiba-tiba, brak! Rian terlonjak. Dinding kamarnya bergetar, dan di sana muncul bekas seperti sesuatu menghantam dari sisi lain. Tapi kamarnya di lantai 2, dan di balik dinding itu tidak ada ruangan lain. Rian mundur sampai ke pintu. Tangannya gemetar membuka kunci. Dia harus keluar, sekarang. Saat dia membuka pintu, lorong kos kosong, sepi. Tapi di ujung lorong, lampu berkedip. Dan di bawah lampu itu, ada sesuatu berdiri. Sosok yang sama. Kali ini tidak samar. Hitam, tinggi, dan perlahan kepalanya bergerak menghadap Rian. Rian tidak bisa bergerak. Kakinya kaku. Dan saat sosok itu mulai melangkah, "Rian!" Suara seseorang memanggil. Tiba-tiba semuanya hilang. Lampu kembali normal. Lorong kosong. Rian tersentak. Di belakangnya, ibu kos berdiri. "Kamu kenapa? Dari tadi bengong di pintu?" Rian terdiam. "Bu, tadi ada..." Ibu kos mengernyit. "Tidak ada siapa-siapa." Rian menoleh lagi ke ujung lorong. Kosong. Tapi kali ini, dia melihat sesuatu yang berbeda. Di lantai, ada bekas jejak. Basah, seperti jejak kaki yang baru saja berjalan menuju kamarnya. Rian tidak tidur. Dia duduk di sudut kamar. Lampu menyala. Pikirannya kacau. Kalau ini hanya halusinasi,
kenapa terasa begitu nyata? Dan kalau itu bukan halusinasi, berarti sesuatu dari kantor itu sudah ikut keluar bersamanya. Dan mungkin yang paling berbahaya bukan lagi apa yang terjadi di dalam kantor, tapi apa yang mulai mengikuti Rian kemanapun dia pergi. Setiap tempat punya sejarah. Dan kadang yang paling berbahaya bukan yang ada sekarang, tapi mereka yang pernah ada dan tidak pernah benar-benar pergi. Pagi itu, Rian tidak masuk kantor. Untuk pertama kalinya sejak dia kerja di sana, dia memilih menghindar. Bukan karena sakit, tapi karena takut. Semalaman dia tidak tidur. Bayangan itu, suara Pak Dedi, dan jejak kaki di kamarnya. Semua terasa terlalu nyata. Rian duduk di warung kopi kecil dekat kosnya. Laptop terbuka. Di layar, dia mengetik satu nama. Dedi Pratama Konstruksi Kota. Enter. Hasilnya sedikit. Tapi ada satu yang menarik. Sebuah artikel lama. Tahun 2019. Judulnya, Karyawan Proyek Hilang Secara Misterius di Lokasi Pembangunan. Rian membaca cepat. Nama korban, Dedi Pratama. Jantung Rian langsung berdegup kencang. Isi beritanya sederhana. Seorang staf proyek dari perusahaan kecil dilaporkan hilang saat bekerja di lokasi pembangunan. Lokasi proyek itu. Rian membeku. Itu proyek pertama besar yang dimenangkan kantor tempatnya bekerja sekarang. Ini nggak mungkin kebetulan. Rian scroll ke bawah. Ada satu detail lagi. Sebelum hilang, Pak Dedi sempat bilang ke temannya, ada yang gak beres di kantor, tapi saya gak bisa keluar. Rian menutup laptopnya pelan, tangannya dingin. Kalau ini benar, berarti Pak Dedi bukan satu-satunya. Rian memutuskan pergi ke alamat yang tertera di berita, rumah keluarga Pak Dedi. Lokasinya tidak jauh dari kota, perumahan lama. Saat Rian sampai, rumah itu terlihat sepi. Catnya pudar, halamannya tidak terurus. Rian berdiri di depan pagar, ragu. Tapi akhirnya, dia mengetuk. Seorang wanita tua membuka pintu. Ya? Maaf Bu, saya kenal Pak Dedi. Wanita itu langsung berubah. Wajahnya tegang. Kamu dari kantor itu? Rian terdiam. Iya, Bu. Wanita itu membuka pintu lebih lebar. Masuk. Rumah itu gelap, terlalu gelap untuk siang hari. Rian duduk, tangannya saling menggenggam. Saya mau tanya soal Pak Dedi, Bu. Wanita itu menatapnya lama. Lalu berkata pelan, sudah berapa orang lagi yang hilang? Rian tercekat. Apa maksudnya, Bu? Wanita itu tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia. Tiap beberapa tahun, selalu ada orang dari kantor itu datang ke sini dengan pertanyaan yang sama. Rian merinding. Maksud Ibu, ada orang lain sebelum saya? Wanita itu mengangguk. Mereka semua pernah bekerja di sana. Dan semuanya, wanita itu berhenti, menatap kosong. Tidak pernah kembali seperti dulu. Rian menelan ludah. Pak Dedi sebenarnya kenapa, Bu?
Wanita itu berdiri, berjalan ke lemari tua, mengambil sebuah kotak. Dibuka pelan. Di dalamnya ada beberapa foto. Foto-foto lama. Dan di salah satu foto, Rian melihat sesuatu yang membuat nafasnya berhenti. Foto tim proyek. Di sana ada Pak Dedi. Dan di belakang mereka ada sosok. Sosok yang sama yang dilihat Rian di kaca. Tinggi, gelap, dan berdiri di belakang semua orang. "Bu, ini..." Wanita itu menutup kotak itu cepat. "Kamu sudah lihat kan?" Suaranya bergetar. "Itu yang mereka bawa pulang." Rian membeku. "Mereka..." Wanita itu menatap Rian. "Bosmu." Hening. Dia tidak sendirian. Dia punya perjanjian. Dan setiap perjanjian, wanita itu mendekat. Suaranya sangat pelan. Selalu butuh tumbal. Rian tidak bisa bicara. Pak Dedi mencoba keluar. Itu kesalahan terbesarnya. "Kalau kamu sudah mulai melihat..." Wanita itu menatap tajam. "Berarti kamu sudah dipilih." Rian berdiri. Tubuhnya lemas. "Dipilih untuk apa?" Wanita itu tidak langsung menjawab. Lalu berkata pelan, "Untuk menggantikan yang hilang." Rian pulang dengan pikiran kosong. Semua potongan mulai menyambung. Kantor itu menang terus karena ada sesuatu yang membantu. Dan sebagai gantinya, ada orang-orang yang dihapus. Dan sekarang, mungkin giliran dia. Sejak hari itu, Rian sadar, ini bukan lagi soal rasa penasaran. Ini soal bertahan hidup. Karena di kantor itu, kamu tidak bisa sekadar keluar. Dan kalau kamu mencoba, kamu tidak akan hilang sendirian. Kadang, keputusan paling sederhana, seperti berhenti kerja, bisa jadi keputusan yang tidak akan pernah bisa kamu lakukan. Pagi itu, Rian berdiri di depan kantor. Bangunan yang dulu terlihat biasa saja, sekarang terasa berbeda. Lebih gelap, lebih menekan. Tangannya menggenggam amplop, surat resign. Dia menarik napas panjang. Cukup. Setelah semua yang dia lihat, semua yang dia alami, dia tahu satu hal. Kalau dia tetap di sini, dia akan jadi seperti Pak Dedi. Hilang. Atau lebih buruk. Rian masuk. Suasana kantor seperti biasa. Normal. Terlalu normal. Bimo duduk di tempatnya. Mengetik. Seolah tidak ada yang terjadi. Pagi. Rian mencoba terdengar biasa. Bimo menoleh. Menatapnya. "Lo masuk juga akhirnya." Nada suaranya datar. Rian tidak menjawab. Langsung berjalan ke arah ruang direktur. Langkahnya terasa berat. Setiap langkah seperti ada yang menahan. Lorong itu terasa lebih panjang dari biasanya. Dan saat dia sampai di depan pintu itu sudah terbuka. Rian berhenti. Di dalam, Pak Ardi sudah duduk. Seolah sudah menunggu. "Masuk, Rian." Suaranya tenang. Tapi terlalu tenang. Rian masuk perlahan, menutup pintu di belakangnya. Ruangan itu gelap, seperti sebelumnya. Tidak ada lampu, hanya cahaya redup dari luar. Dan bau yang sama. Bau seperti sesuatu yang sudah lama. Rian menelan ludah. "Saya mau bicara, Pak." Pak Ardi tersenyum tipis. "Saya tahu." Rian terdiam.
Saya mau berhenti kerja. Hening. Beberapa detik terasa sangat lama. Pak Ardi tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap Rian. Dalam. Seolah melihat sesuatu yang lebih dari sekedar wajahnya. Berhenti? Akhirnya dia bicara. Kamu yakin? Rian mengangguk. Saya tidak bisa lanjut di sini, Pak. Pak Ardi berdiri. Perlahan. Langkahnya pelan mengelilingi Rian. Lucu. Dia berhenti di belakang Rian. Setiap orang selalu bilang hal yang sama. Rian membeku. Di awal, mereka penasaran. Lalu, mereka takut. Dan akhirnya, Pak Ardi mendekat. Suaranya sangat pelan. Mereka ingin keluar. Tapi tidak ada yang benar-benar keluar. Rian langsung menoleh. Apa maksud Bapak? Pak Ardi tersenyum. Kamu pikir ini pekerjaan biasa? Hening. Sejak kamu masuk ke sini, Pak Ardi menatapnya tajam. Kamu sudah jadi bagian dari perjanjian. Rian mundur selangkah. Saya tidak pernah setuju. Pak Ardi tertawa kecil. Setuju? Dia menggeleng pelan. Kamu kira semua orang yang terlibat pernah setuju? Suasana makin berat. Lalu kalau saya tetap keluar? Rian memberanikan diri. Pak Ardi diam. Lalu berjalan ke meja. Mengambil sesuatu. Sebuah map. Dilempar ke meja di depan Rian. Buka. Rian ragu. Tapi akhirnya membuka. Di dalamnya, foto. Foto dirinya. Di kantor. Di parkiran. Di depan kos. Bahkan, di dalam kamar. Rian langsung menutup map itu. Apa ini? Pak Ardi menatapnya. Sejak kamu mulai melihat, kamu juga mulai dilihat. Rian gemetar. Kalau kamu keluar, Pak Ardi mendekat. Itu tidak akan berhenti. Hening. Justru akan semakin dekat. Rian tidak bisa bicara. Seperti Pak Dedi. Suara Rian hampir tidak terdengar. Pak Ardi tersenyum. Dia membuat pilihan yang salah. Ruangan terasa semakin dingin. Dia mencoba melawan. Dan sesuatu, Pak Ardi menatap ke sudut gelap ruangan. Tidak suka dilawan. Rian mengikuti arah pandang itu. Dan untuk pertama kalinya, dia melihatnya dengan jelas. Di sudut ruangan, sosok itu berdiri. Lebih besar dari yang dia bayangkan. Tubuhnya seperti bayangan, tapi padat. Dan perlahan, kepalanya bergerak, menghadap Rian. Rian mundur. Apa itu? Pak Ardi menjawab pelan. Itu yang membuat kita selalu menang. Rian gemetar. Dan itu juga, Pak Ardi tersenyum. Yang memastikan tidak ada yang keluar. Rian lari ke pintu. Membukanya. Keluar. Nafasnya kacau. Dia tidak peduli lagi. Dia harus pergi. Sekarang. Rian langsung keluar dari kantor. Tanpa melihat ke belakang. Tanpa berpikir. Dia hanya tahu satu hal. Dia harus menjauh. Sejauh mungkin. Tapi saat dia sampai di parkiran, dia berhenti. Motor-motor di sana tidak ada. Semua kosong. Padahal tak dipenuh. Rian menoleh ke arah gedung. Dan untuk pertama kalinya, dia melihat sesuatu yang tidak pernah dia sadari sebelumnya. Gedung itu tidak memiliki jendela. Padahal dari dalam jelas ada. Ini bukan kantor. Suara Rian bergetar. Dan saat dia menoleh lagi, di belakangnya, sosok itu sudah berdiri. Lebih dekat. Jauh lebih dekat. Dan saat itu, Rian akhirnya mengerti. Dia tidak sedang mencoba keluar dari kantor. Tapi, dia sedang mencoba keluar dari sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa ditinggalkan. Banyak orang berpikir, selama mereka masih bisa pergi, berarti mereka masih bebas. Tapi ada satu kondisi, di mana kamu bisa pergi sejauh mungkin, dan tetap tidak pernah benar-benar meninggalkan. Malam itu, Rian memutuskan satu hal. Dia harus pergi dari kota ini.
tanpa pamit, tanpa kembali. Rian berdiri di terminal, tas kecil di tangannya. Dia tidak membawa banyak, hanya yang penting. Karena dalam pikirannya, ini bukan perjalanan biasa. Ini pelarian. Sebuah bus malam berhenti. Tujuannya luar kota. Rian naik tanpa berpikir panjang. Duduk di kursi dekat jendela. Nafasnya masih tidak tenang. Udah, selesai. Dia mencoba meyakinkan diri. Kali ini, gue beneran keluar. Bus bergerak, perlahan meninggalkan terminal. Lampu kota mulai menjauh. Rian menatap keluar jendela. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, dia merasa sedikit lega. Mungkin ini memang jalan keluarnya. Sekitar 1 jam perjalanan, penumpang mulai tertidur. Lampu dalam bus dimatikan. Suasana gelap. Hanya suara mesin dan jalan. Rian memejamkan mata. Tapi tiba-tiba, Rian membuka mata. Pelan. Ketukan itu dari jendelanya. Padahal, bus sedang melaju kencang. Tidak mungkin ada orang di luar. Lebih jelas sekarang. Rian menoleh ke arah jendela. Dan saat itulah, nafasnya berhenti. Di luar jendela, ada sesuatu yang sejajar dengan bus. Mengikuti. Sosok itu berjalan di udara. Mengikuti kecepatan bus. Kepalanya menempel ke kaca. Dan perlahan tersenyum. Rian langsung menjauh. Enggak mungkin. Dia menutup matanya. Menggeleng keras. Saat dia membuka lagi, kosong. Tidak ada apa-apa. Penumpang lain tetap tidur. Seolah tidak ada yang terjadi. Gue harus turun. Rian berdiri. Berjalan ke depan. Pak, saya mau turun. Sopir tidak menjawab. Hanya fokus ke jalan. Pak, tolong berhenti. Tetap tidak ada respon. Rian mulai panik. Dia melihat ke depan. Dan sesuatu terasa salah. Jalan yang mereka lewati tidak berubah sejak tadi. Lampu jalan yang sama. Pohon yang sama. Tikungan yang sama. Berulang. Seperti tidak pernah maju. Ini, kita kemana sih? Rian mundur pelan. Matanya menyapu seluruh isi bus. Dan saat itulah, dia sadar sesuatu. Semua penumpang tidak bergerak sama sekali. Seperti bukan manusia. Rian mendekat ke salah satu penumpang. Pelan, dia menyentuh bahunya. Dingin, terlalu dingin. Dan saat wajah penumpang itu terlihat, Rian langsung mundur. Wajahnya kosong. Tidak ada mata. Tidak ada ekspresi. Seperti topeng. Rian. Rian. Suara itu datang lagi. Dari seluruh arah. Rian menutup telinganya. Berhenti. Tapi suara itu semakin banyak. Dan di kaca jendela, sosok itu muncul lagi. Bukan satu, tapi banyak. Mengelilingi bus. Rian jatuh terduduk. Gue mau keluar. Tiba-tiba, semua berhenti. Lampu bus menyala. Rian terdiam. Semua penumpang normal. Sopir menoleh. Kamu kenapa, Mas? Rian terengah. Aku tadi... Sopir mengernyit. Kita baru jalan 10 menit. Rian membeku. 10 menit. Dia melihat jam. Benar, baru 10 menit sejak berangkat. Padahal, dia merasa sudah berjam-jam di dalam bus. Ini gak mungkin. Tiba-tiba, sopir berkata pelan. Kalau dikejar,
Jangan lari jauh. Rian menatapnya. Pak, sopir tersenyum tipis. Karena sejauh apapun kamu pergi, dia menatap lurus ke depan. Itu tetap tahu jalan pulang. Rian langsung berdiri. Dia tidak peduli lagi. Stop, saya turun. Kali ini, bus benar-benar berhenti. Rian turun. Di pinggir jalan sepi, lampu redup. Dia menoleh ke arah bus. Pintu tertutup. Dan saat bus itu pergi, Rian melihat sesuatu di dalam. Semua penumpang menatap ke arahnya. Serentak, dengan wajah yang sama. Kosong. Malam itu, Rian akhirnya mengerti. Ini bukan soal jarak, bukan soal kota, dan bukan soal tempat. Karena apapun yang terikat dalam perjanjian itu, tidak berada di kantor, tidak berada di kota, tapi sudah menempel pada dirinya. Setiap perjanjian pasti punya awal. Dan kalau ada awal, berarti selalu ada cara untuk mengakhirinya. Tapi, tidak semua orang siap untuk membayar harga akhirnya. Malam itu, Rian duduk sendirian di pinggir jalan. Bajunya basah oleh hujan. Matanya kosong. Setelah kejadian di bus, dia tidak lagi mencoba kabur. Karena sekarang dia tahu, tidak ada tempat untuk lari. Kalau gue nggak bisa pergi, Rian berbisik pelan. Berarti, gue harus berhentiin ini. Untuk pertama kalinya, dia tidak ingin kabur. Dia ingin melawan. Rian kembali ke satu tempat. Rumah ibu tua. Ibu dari Pak Dedi. Kali ini, dia datang malam hari. Rumah itu gelap. Hanya ada satu lampu kecil di dalam. Rian mengetuk. Pelan. Tidak ada jawaban. Dia mengetuk lagi. Lebih keras. Tiba-tiba, pintu terbuka sendiri. Rian membeku. Bu, tidak ada jawaban. Dia masuk pelan. Suasana rumah berbeda. Lebih dingin. Lebih kosong. Seperti tidak ada yang hidup di dalamnya. Bu, saya Rian. Langkahnya pelan. Menuju ruang tengah. Dan di sana, dia melihat sesuatu. Kursi tempat ibu itu biasa duduk, kosong. Tapi di lantai, ada sesuatu. Jejak. Hitam. Seperti bekas terbakar. Mengarah ke dalam kamar. Rian mengikuti jejak itu. Pelan. Sampai ke pintu kamar. Terbuka sedikit. Dia dorong. Dan saat pintu terbuka, Rian langsung mundur. Di dalam kamar, ibu itu duduk di sudut. Tapi, posisinya tidak wajar. Tubuhnya membungkuk, terlalu dalam, seolah sesuatu menekan dari atas. Ibu, pelan. Kepala ibu itu bergerak, menghadap Rian. Matanya kosong, sama seperti penumpang di bus. Terlambat. Suara itu keluar dari mulutnya. Tapi bukan suaranya. Terlambat untuk keluar. Rian gemetar. Bu, ini saya, Rian. Ibu itu tersenyum. Tapi senyumnya tidak manusia. Kamu
sudah dipilih. Rian mundur. Siapa yang milih? Tiba-tiba, tubuh ibu itu bergerak cepat, mendekat dalam satu hentakan. Wajahnya sekarang sangat dekat. Yang kamu lihat, yang kamu bawa, itu yang memilih. Rian jatuh ke belakang. Gue nggak mau. Ibu itu tertawa keras. Semua juga bilang begitu. Lalu tiba-tiba, ibu itu jatuh, diam, tidak bergerak. Rian terdiam, perlahan mendekat. Bu, tidak ada respon. Benar-benar tidak ada. Rian mundur. Tubuhnya gemetar. Tapi saat dia hendak keluar, dia melihat sesuatu. Di meja kecil dekat tempat tidur, ada buku tua, tertutup debu. Rian mengambilnya, membuka. Isinya tulisan tangan, milik Pak Dedi. Rian membaca cepat. Kalau kamu membaca ini, berarti kamu sudah melihat. Perjanjian itu tidak bisa dihentikan, kecuali satu hal. Rian menahan napas. Tangannya gemetar. Harus ada pengganti. Hening. Seseorang harus menggantikan posisi yang sudah dipilih. Rian langsung menutup buku itu. Pengganti. Pikirannya berputar. Berarti selama ini, orang yang hilang bukan sekedar korban. Mereka digantikan. Dan sekarang, dia adalah kandidat berikutnya. Rian membuka halaman terakhir. Tulisan itu lebih berantakan, seolah ditulis dengan panik. Jangan percaya siapapun di kantor. Terutama, tulisan itu terhenti, seperti tidak selesai. Tapi di bawahnya, ada satu nama. Bimo. Rian membeku. Bimo, teman yang selama ini selalu ada di kantor. Yang pertama memperingatkannya. Yang selalu tahu lebih banyak. Jangan-jangan, tiba-tiba Rian terlonjak. Langkah kaki terdengar. Masuk ke dalam rumah. Pelan. Teratur. Rian menoleh ke arah pintu kamar. Bayangan seseorang terlihat. Mendekat. Dan suara itu, Rian, suara Bimo. Gue tahu lo di dalam. Langkahnya berhenti di depan pintu. Hening beberapa detik. Lalu, lo nemuin buku itu ya? Rian tidak bergerak. Nafasnya tertahan. Dan saat itu, dia sadar satu hal. Selama ini, dia mungkin tidak pernah sendirian. Tapi bukan karena itu, melainkan karena ada seseorang yang memastikan dia tetap berada di dalam permainan. Dan di balik semua ini, ternyata manusia bisa jauh lebih berbahaya daripada apapun yang tidak terlihat. Pada akhirnya, setiap perjanjian akan menagih. Bukan hanya janji, tapi siapa yang harus tinggal dan siapa yang harus digantikan. Rian berdiri membeku di dalam kamar. Di tangannya, buku milik Pak Dedi. Di depannya, pintu kamar. Dan di balik pintu itu, Bimo. Rian, suaranya tenang. Terlalu tenang. Gue masuk ya. Pintu terbuka pelan,
Bimo masuk. Wajahnya tidak seperti biasanya. Tidak ada senyum santai. Yang ada hanya tatapan dingin. Kita harus ngomong. Rian mundur selangkah. Lo tahu semua ini. Bimo menghela nafas. Lebih dari yang lo kira. Hening. Jadi selama ini suara Rian bergetar. Lo cuma nunggu gue. Bimo tidak langsung jawab. Dia melihat ke arah tubuh ibu tua di sudut ruangan. Lalu berkata pelan. Semua orang di sini pernah ada di posisi lo. Rian menggeleng. Jangan muter-muter. Jawab gue. Bimo menatapnya. Gue juga pernah jadi lo. Rian terdiam. Apa maksud lo? Bimo melangkah pelan. Dulu gue juga baru masuk ke kantor itu. Gue juga lihat hal-hal yang gak masuk akal. Dan gue juga coba keluar. Hening. Terus Bimo tersenyum tipis. Gue gagal. Suasana makin berat. Yang lo lihat itu, Bimo menunjuk ke arah bayangan di sudut ruangan. Itu bukan cuma sesuatu. Itu penjaga perjanjian. Rian menelan ludah. Perjanjian sama siapa? Bimo diam sebentar, lalu menjawab. Yang bikin semuanya tetap berjalan. Setiap proyek yang kita menangkan, setiap uang yang masuk, itu semua bukan hasil kerja kita. Itu hasil dari apa yang kita berikan. Rian mulai gemetar. Orang, Bimo mengangguk pelan. Satu orang untuk satu fase. Dan kalau sudah waktunya, dia menatap Rian dalam. Harus ada pengganti. Hening. Jadi, sekarang suara Rian hampir tidak terdengar. Giliran gue. Bimo tidak menjawab. Tapi itu sudah cukup. Kalau gue nolak, Rian menatap tajam. Bimo tersenyum. Lo udah coba. Rian terdiam. Benar. Dia sudah mencoba kabur. Dan hasilnya, dia tetap kembali. Suara langkah pelan dari sudut ruangan. Tiba-tiba, sosok itu bergerak. Keluar dari bayangan. Lebih jelas dari sebelumnya. Lebih besar. Dan sekarang, berdiri di antara mereka. Pengganti. Rian mundur. Gak mau. Bimo menatapnya. Ada satu cara. Rian langsung menoleh. Apa? Hening. Lo cari pengganti lain. Suasana langsung berubah. Rian membeku. Maksud lo? Bimo mendekat. Seperti gue dulu. Gue bertahan karena ada orang lain yang datang setelah gue. Rian menggeleng. Lo gila. Bimo tersenyum. Ini bukan soal gila. Ini soal siapa yang mau hidup. Hening panjang. Sosok itu semakin dekat. Udara makin dingin. Pilih. Pilih. Suara itu makin jelas. Rian menutup telinga. Air matanya jatuh. Dia mengingat semuanya. Pak Dedi, ibu tua itu, orang-orang yang hilang. Dan sekarang, dia harus melakukan hal yang sama. Enggak, Rian berteriak. Selesai di gue aja. Hening. Semua suara berhenti. Sosok itu diam. Bimo menatap Rian. Untuk pertama kalinya, ada perubahan di wajahnya. Seperti ragu. Lo yakin? Rian mengangguk. Nafasnya berat. Tiap orang cuma nerusin. Dan gak ada yang berhentiin. Dia melihat sosok itu. Kalau emang harus ada yang hilang, biar gue aja. Sosok itu bergerak. Perlahan mendekat. Sangat dekat. Wajahnya hampir menyentuh Rian. Dan untuk pertama kalinya, Rian melihat sesuatu di dalam kegelapan itu. Wajah-wajah. Banyak wajah. Termasuk Pak Dedi. Mereka semua diam. Menatap Rian. Suara bisikan berubah jadi satu suara. Diterima. Tiba-tiba, lampu mati. Gelap total. Lalu, semua hilang. Keesokan harinya, kantor kembali seperti biasa. Orang-orang bekerja, dokumen berjalan,
Tender baru masuk, dan seperti biasa, menang. Bimo duduk di mejanya, diam. Di depannya ada meja kosong, meja Rian. Tidak ada laptop, tidak ada nama, seolah tidak pernah ada. Seorang karyawan baru masuk. "Permisi, saya karyawan baru." Bimo menoleh, menatapnya. Beberapa detik, lalu tersenyum tipis. "Duduk aja di situ." Menunjuk meja Rian. Dan di sudut ruangan, bayangan itu masih ada. Diam, menunggu. Karena dalam perjanjian seperti itu, tidak ada akhir. Hanya pergantian. Dan mungkin, tanpa sadar, kita semua bisa saja sedang duduk di kursi berikutnya.